mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Bengkulu, masa jabatan tahun 2021-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Selanjutnya harap diikuti oleh semuanya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden dan kemudian juga Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Bapak Menteri-Menteri yang lain yang hadir pada kesempatan ini. Dan insya Allah dalam waktu 100 hari sesuai dengan komitmen ketika kampanye, kami akan melakukan yang pertama sekali mempersiapkan segera untuk RPJM Provinsi Sumatera Barat 2021-2024, dan kemudian kita akan prioritas untuk bagaimana penanganan COVID, dan kemudian selanjutnya adalah penguatan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, dan kemudian juga kemudahan mendapatkan modal usaha bagi UMKM yang ada di Sumatera Barat yang jumlahnya lebih kurang 590.000. Dan ini kami lakukan nanti ada di banyak bidang, di antara adalah bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan kemudian juga untuk bidang-bidang lainnya. Dan di samping itu juga kita konsen bagaimana Sumatera Barat sebagai memiliki kearifan lokal, yaitu berfalsafahkan adat, bahasa syarak bahasa kitabullah, syarak mengatur memakai, dan ini adalah merupakan juga agenda kita selanjutnya. Dan kemudian di samping itu juga kaitan dengan peningkatan pariwisata dan kemudian memantapkan pendidikan yang selama ini sudah menjadi RP yang dituangkan dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat dan juga yang dituangkan dalam RPJM nasional. Mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Presiden dan kemudian juga jajaran kementerian dan lembaga serta DPRD, DPR RI, dan kemudian juga seluruh masyarakat Sumatera Barat, mudah-mudahan visi misi dan agenda ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membangun Kepri ke depan, fokus
prioritas kita pada dua hal. Pertama, penanganan COVID-19, karena memang COVID harus kita tangani secara serius agar berbagai aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita fokus akan melaksanakan recovery ekonomi, di mana Provinsi Kepri yang pernah mengukir pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di masa lalu, di mana Batam menjadi lokomotif ekonominya. Karena COVID ini, karena sebagian besar aktivitas ekonomi kita berorientasi ekspor dan pariwisata, maka saat ini kita mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Maka kami bersama Wakil Gubernur dan semua stakeholder di Kepri akan berusaha secepat mungkin melakukan usaha-usaha recovery ekonomi. Pertama dengan membangun subsistem birokrasi, pelayanan birokrasi yang baik. Kemudian kita juga akan memberikan relaksasi-relaksasi sebagai insentif bagi para pelaku investasi di Kepri, sejalan dengan semangat pemerintah pusat yang telah memberikan berbagai relaksasi-relaksasi investasi. Akan menyambut Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita di daerah juga akan melakukan hal yang sama agar kita lebih cepat melakukan pemulihan ekonomi dengan mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Kepri. Bicara ekonomi, kita tentunya bicara eksistensi UMKM, kemudian program kemitraan antara UMKM dan usaha menengah dan besar, dan itu fokus akan kita lakukan secara intensif. Selanjutnya, karena Kepri adalah wilayah perbatasan, maka kita concern juga menjaga keutuhan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Maka kita akan perkuat intensitas pengamanan di laut, di darat dan di udara bersama TNI dan Polri agar kita bisa menjaga keutuhan wilayah kita dengan memanfaatkan semua potensi yang ada. Kemudian sebagai Bunda Tanah Melayu, semua yang kita lakukan tentu berpayung dengan khasanah budaya Melayu, di mana budaya akan menjadi faktor pendorong semangat masyarakat membangun Kepri ke depan. Saya kira itu, terima kasih. Saya Gubernur Bengkulu berpasangan dengan Pak Rosson Sak, periodisasi 2021-2024. Kami mengusung visi besar untuk membangun Bengkulu 5 tahun yang akan datang, bagaimana mewujudkan agar Bengkulu maju, sejahtera sekaligus hebat dengan capaian-capaian prestasi untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menerjemahkan mewujudkan visi misi ini, ada beberapa program unggulan penting. Yang pertama terkait dengan aspek kemajuan, maka koneksitas Bengkulu dengan kawasan tengah Pulau Sumatera, termasuk keterhubungan dengan tol lintas timur Lampung sampai Aceh, hingga nanti akan menghadap ke Samudra Hindia, dan itu adalah Bengkulu, di mana ada pelabuhan besar di mulut samudera, Pelabuhan Pulau Wai. Nah, koneksitas seperti ini akan membuat Bengkulu menjadi pintu gerbang ekonomi logistik dari Samudra Hindia untuk kebutuhan kawasan tengah Pulau Sumatera. Termasuk memastikan Bengkulu terkoneksi dengan baik di lintas barat Pulau Sumatera, itu lewat darat, maupun koneksitas pelabuhan Pulau Wai, itu menjadi kawasan tol laut yang akan terhubung dari Tanjung Priuk, Panjang Lampung, Pulau Wai Bengkulu, Teluk Bayur Sumatera Barat, Belawan Sumatera Utara, sampai Sabang. Nah, koneksitas infrastruktur strategis seperti ini sekali lagi tidak saja hanya berdampak kepada Bengkulu, tapi justru akan juga memacu pertumbuhan ekonomi, terutama kawasan tengah, kawasan Sumatera bagian selatan, dan secara keseluruhan Pulau Sumatera. Dan saya yakin betul dengan kajian kami berdua, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, tentu kami bagaimana membawa kesejahteraan masyarakat Bengkulu, ini terkait dengan pengelolaan komoditas unggulan. Baik itu di sektor pertanian, perkebunan, termasuk hasil kawasan pesisir dan laut, di mana ada satu pulau terluar, Pulau Enggano.
Ini juga sangat potensial dalam rangka pengembangan pariwisata yang berbasis dengan wilayah pesisir laut. Pengembangan komoditas kopi, kemudian sawit, karet dan sebagainya di Bengkulu. Jadi sekali lagi yang harus kita buat industri hilirisasi yang sekarang sudah mulai bergerak. Ini sekali lagi yang akan memacu pergerakan dinamisasi ekonomi masyarakat. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan kita dorong dengan pengembangan UMKM. Ini penting sekali yang digabungkan dengan sektor pariwisata. Sekarang kita sudah melaunching 1-2 tahun terakhir yang namanya Dedi Dewi. Ini sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden, desa digital dan desa wisata. Di mana kopi hasil kebun rakyat ini menjadi komoditas utama yang kita sebut dengan warung kopi digital, yang coba mensinergikan antara desa digital dengan desa wisata. Dari 1.431 desa di Bengkulu, sehingga nanti ini akan menjadi pemicu, di mana warung kopi digital akan penggerak ekonomi pada tingkat desa, yang betul-betul selaras dengan era digitalisasi sekarang dan apalagi di era pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita berupaya bagaimana meningkatkan pelayanan publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik dari sisi ketersediaan infrastruktur, SDM maupun sarana prasarana. Ingin kita pastikan bahwa ketersediaan sekolah mulai dari PAUD sampai SLTA, kemudian puskesmas dan rumah sakit, ya, ini harus dipastikan dapat berjalan dan difungsikan dengan baik. Karena sekali lagi ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan dasar. Sebagai penutup, itu semua akan berhasil digerakkan ketika birokrasi pemerintahan dikelola dengan baik, dengan transparan, mengedepankan betul reward and punishment terhadap prestasi kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami yakin di periode yang akan datang bersama Pak Rojonsa, kita akan bisa membawa Bengkulu untuk maju, sejahtera sekaligus hebat dari sisi tataran kinerja birokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.